Hola amigos parantosku, Mahada Mangos, balik sama Mimin yang kali ini akan membawakan sebuah anime berjudul Code Breaker yang rilis pada tahun 2012 lalu, di mana anime ini menceritakan tentang orang-orang yang memiliki kekuatan dan menjadi pembunuh bayaran. Oke, kita mulai ya videonya, tapi sebelum mulai seperti biasa harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Scene dibuka dengan seorang gadis SMA bernama Sakura Koji yang sedang menaiki sebuah bis malam untuk pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, ia secara nggak sengaja melihat banyak api biru yang ternyata berasal dari sekumpulan orang yang tubuhnya terbakar. Semakin ia memperhatikannya, semakin jelas jika ada seorang pria di tengah manusia-manusia yang terbakar itu. Sakura yang mengira itu adalah kasus pembunuhan pun auto turun dari bis, dan beruntungnya ia bertemu seorang polisi yang sedang berpatroli dan langsung mengatakan jika ada kasus pembunuhan. Dengan ditemani polisi itu, ia pun ke lokasi orang-orang terbakar tadi, tapi anehnya sesampainya di sana mereka nggak bisa menemukan apapun. Keesokan harinya di sekolah terlihat jika Sakura ini sangat ahli dalam bela diri Aikido yang bahkan bisa menjatuhkan beberapa pria. Nggak hanya dalam bidang Aikido aja, Sakura ternyata juga seorang murid pandai, membuatnya sangat populer di sekolah dan banyak dikagumi para siswa. Sakura mempunyai sahabat bernama Aoba dan pagi itu mereka pun sama-sama menuju kelas. Sesampainya di depan kelas, keduanya bertemu sang guru yang berkata jika ada anak baru di kelas mereka. Dan alangkah terkejutnya Sakura karena ternyata siswa baru itu adalah pria yang semalam ia lihat berdiri di tengah kobaran api, dan pria itu bernama Ogami Rei. Para siswi di kelas terlihat terkesima dengan tampang Ogami kecuali Sakura yang masih kekeh menuduhnya sebagai pembunuh. Saking curiganya, saat jam istirahat ia yang melihat Ogami menggunakan sebuah sarung tangan, mengira jika murid baru itu sedang menutupi bekas luka di tangannya akibat pembunuhan semalam. Sakura lalu menghampiri Ogami dan berkata ingin berbincang empat mata dengannya. Perbuatan Sakura ternyata salah diartikan oleh para murid yang mengira gadis populer itu akan menyatakan cintanya pada Ogami, membuat keduanya auto jadi tontonan satu sekolah. Nggak pakai basa-basi, Sakura langsung meminta Ogami membuka sarung tangannya. Tapi ternyata Sakura nggak berhasil menemukan bukti apapun karena tangan Ogami benar-benar mulus tanpa noda sedikit pun. Ogami lalu berkata jika saat kecil ia ini pernah menyakiti orang lain dengan tangannya. Dan karena itu ia mendapat hadiah dari seseorang sarung tangan tersebut agar dirinya nggak melukai orang lagi. Ogami kemudian pergi begitu aja, sementara si Aoba lagi-lagi salah paham dan menyangka jika Sakura udah ditolak oleh murid baru tersebut. Pernyataan Aoba itu semakin diperkuat dengan tingkah Sakura yang terlihat kesal dan bilang kalau ia nggak akan menyerah. Membuat para siswa percaya jika Sakura emang udah ditolak oleh Ogami, sementara para siswi semakin banyak yang mengagumi si anak baru. Sepulang sekolah, Sakura datang lagi ke TKP karena mengira Ogami akan datang lagi ke tempat itu. Dan ternyata sebelumnya Sakura sering ke taman tersebut untuk memberi makan seekor anjing yang tinggal di sana, hingga nggak lama Ogami pun benar-benar kembali ke tempat itu. Melihat perbuatan baik Sakura, Ogami memuji gadis itu keren. Dan ia pun lalu mencoba mendekati anjing yang bernama Inu itu, namun Sakura bilang Inu nggak pernah mau mendekati manusia manapun. Tapi Ogami ternyata bisa membuat Inu mendekatinya. Melihat hal itu, Sakura jadi sedikit berubah pikiran tentang Ogami. Ogami lalu bertanya tentang anjing tersebut yang Sakura bilang pemilik Inu sebelumnya adalah seorang tunawisma yang ditemukan tewas terbunuh di taman tersebut. Dan dicurigai jika yang membunuhnya adalah sebuah kelompok bernama G-Falcon. Walau Sakura bilang apapun kejahatan yang mereka lakukan, kelompok itu nggak pernah bisa ditangkap. Keesokan harinya Sakura lagi-lagi datang ke taman untuk memberi makan Inu, namun kali ini ia nggak sengaja melihat gerombolan preman yang sedang memukuli seorang tunawisma, di mana para preman itu menanyakan tentang teman-teman mereka yang tiba-tiba menghilang di taman tersebut. Sakura mencoba menolong dan mengancam akan memanggil polisi, namun ia malah jadi bahan tertawaan karena ternyata preman-preman itu berasal dari kelompok G-Falcon. Sakura pun coba ditangkap, namun berkat kemampuan Aikidonya ia bisa menjatuhkan beberapa preman. Tapi
Tapi dengan cara licik, salah seorang dari mereka lalu menyetrum tubuh Sakura. Sakura pun lalu diikat dan bersamaan dengan itu Inu datang dan mencoba menolong Sakura walau ia malah jadi bulan-bulanan para preman tersebut. Sakura mencoba melindungi Inu tapi ia malah terkena tendangan dan bahkan akan dihabisi. Gak diduga Ogami tahu-tahu ternyata udah berada di sana dan memeriksa kondisi Inu. Karena tahu luka anjing itu sangat parah dan gak ada kesempatan hidup, dengan kejam Ogami malah membunuh si Inu guys. Hingga akhirnya dengan ekspresi datar Ogami mulai membuka sarung tangannya dan langsung membakar salah satu preman. Karena itu ia pun auto diserang secara bersamaan, tapi dengan mudah Ogami pun membakar semua preman tersebut. Ogami yang kejam lalu mendekati Sakura dan langsung membakar gadis itu juga. Tapi yang aneh, keesokan harinya Sakura terlihat baik-baik aja dan saat tersadar ia udah berada di rumahnya. Sakura langsung bertanya apa yang sebenarnya udah terjadi pada kedua orang tuanya. Yang ayah dan ibu Sakura bilang jika semalam seseorang udah meninggalkan Sakura di depan pintu rumah mereka. Pagi itu dengan pikiran yang masih kacau, Sakura pun tetap pergi ke sekolah. Hari itu terlihat jika Ogami terus aja mengawasi Sakura. Dan karena hal itu, Sakura sampai menjauh dari Aoba karena takut sahabatnya itu jadi incaran Ogami juga, membuat Aoba salah paham dan kesal pada Sakura. Sakura yang marah pun memberanikan diri mengajak Ogami berbincang sepulang sekolah. Dan bener aja saat pelajaran usai, Sakura langsung mengajak Ogami jalan berdua. Sakura sengaja mengajak Ogami ke tempat ramai agar pria itu nggak berani melakukan sesuatu yang nggak diinginkan. Di sana tanpa sungkan Ogami pun mengakui jika ia udah membunuh para anggota G-Falcon karena katanya itu udah menjadi pekerjaannya yang harus membakar sampah masyarakat seperti mereka. Sakura pun bertanya apa Ogami merasa jadi pahlawan dengan menghabisi orang-orang jahat itu, namun si Ogami menjawab jika dia pun adalah orang jahat yang bahkan lebih jahat dari siapapun. Di sini Ogami terlihat santai dan juga nggak terlihat berniat menghabisi Sakura. Namun si Sakura terus mengoceh tentang kejahatan Ogami membuat si Ogami kesal dan langsung menempelkan lengannya pada wajah gadis itu. Beruntung Sakura memukul lengan Ogami dengan tasnya membuat tas itu yang akhirnya harus terbakar. Sakura lari ketakutan namun Ogami berhasil menangkap tangannya dan di sini terjadi keanehan karena Sakura sama sekali nggak terbakar oleh kekuatan Ogami. Di sini Ogami lalu berkata jika Sakura itu adalah manusia yang langka. Setelah pergi dari Sakura, Ogami mendapat telepon dari seseorang yang bertanya kenapa Ogami belum menghabisi Sakura. Dan si Ogami menjawab jika Sakura adalah manusia langka yang gak mempan terhadap apinya. Scene lalu berpindah pada dua orang pria pengguna kekuatan yang saling bertarung di pinggir sungai. Di mana salah satu dari mereka adalah pengguna kekuatan es, sedangkan lawannya mempunyai kekuatan suara yang bisa membuat ledakan. Namun pertarungan itu nggak berlangsung lama karena si pria es melarikan diri dengan temannya yang adalah seorang pria berambut panjang. Balik lagi ke Sakura yang sekarang terus dibuntuti oleh Ogami kemanapun ia pergi, membuat Aoba lagi-lagi salah paham dengan keduanya. Nggak lama ada seorang pria yang menyukai Sakura cemburu pada Ogami dan mengajaknya bertarung. Namun Sakura melindungi Ogami dan tentu ia melakukan itu agar Ogami nggak menghabisi siswa tersebut. Hingga lagi-lagi kejadian itu membuat semua murid salah paham. Ogami lalu berkata jika Sakura itu berlebihan karena ia nggak bakal macam-macam di sekolah dengan menunjukkan kekuatannya. Hingga keduanya lalu ditemui seorang murid aneh bernama Fujiwara yang mempunyai dua warna bola mata yang berbeda. Dan entah kenapa setelah melihat mata itu Ogami auto menempelkan tangannya pada wajah si Fujiwara. Tapi ia lalu meminta maaf karena katanya Fujiwara mengingatkannya pada seseorang. Hingga scene kemudian berpindah pada seorang pria yang sedang menerima telepon dan terlihat jika mata pria itu sangat mirip dengan Fujiwara. Sepulang sekolah, Ogami yang berada di atap menerima telepon dari seseorang yang memberikannya sebuah tugas. Sementara itu, Sakura ternyata udah berjanji pada dirinya sendiri akan membuat Ogami bertobat, maka dari itu ia pun kini bergantian mengikuti si Ogami. Di atap itu, Ogami lalu memberikan seekor anak anjing yang ia bilang adalah anak dari Inu yang akhirnya Sakura beri nama Koinu.
Setelahnya, Sakura terus saja mengikuti Ogami sampai mereka tiba di sebuah apartemen. Sakura mengira jika itu adalah tempat tinggal Ogami, tapi kenyataannya Ogami datang ke sana untuk menyelesaikan tugas dengan membantai gerombolan Yakuza yang tinggal di sana. Bahkan terlihat jika Yakuza ini bekerja sama dengan para polisi. Ogami lalu mengintip keluar jendela dan tahu jika ada seseorang di bawah sana. Ia pun lalu membuat Sakura yang dari tadi ngoceh terus pingsan dan lalu meminta seseorang untuk membawanya. Ogami langsung menemui orang di bawah gedung tadi yang ternyata adalah kepala polisi yang bekerja sama dengan para Yakuza. Dan di sini terlihat jika Ogami menanyakan seseorang yang bernama Hitomi pada orang itu. Kepala polisi itu pun melarikan diri dan lalu menelepon orang bernama Hitomi untuk meminta perlindungan karena ia sedang dikejar seorang kode breaker. Namun Hitomi nggak mau menolong kepala polisi itu, membuat ia marah-marah hingga kemudian Ogami berhasil mengejar mobil mereka. Namun saat Ogami akan menghabisi pria itu, datang kode breaker lain yang langsung menghancurkan mobil si kepala polisi dan membunuhnya. Di sini terlihat kalau Ogami memanggil pria itu dengan nama Toki yang adalah pria bermata mirip Fujiwara tadi. Scene lalu berpindah pada Ogami yang udah tiba di markas utama para kode breaker. Di mana di sini disebutkan jika kode breaker itu ada 6 orang dan Ogami adalah kode breaker dengan kode nomor 6. Para petinggi meminta Ogami datang untuk diberikan tugas menghabisi seorang politisi bernama Tawata Shige. Terlihat jika para petinggi itu hanya menganggap para kode breaker sebagai budak mereka. Dan karena itu mereka pun akhirnya tewas di tangan Ogami yang berkata jika ia bukan budak mereka, yang Ogami anggap cuma sebagai partner. Besok paginya saat akan berangkat sekolah, Sakura dikejutkan dengan Toki yang udah menunggu di depan rumahnya. Toki berkata jika ia datang untuk menjemput Sakura menggantikan Ogami dan dalam perjalanan ia mengenalkan diri sebagai kode breaker nomor 4 lebih senior dari Ogami. Toki lalu mengajak Sakura ke taman dengan alasan ia akan memberitahukan semuanya tentang Ogami. Tapi tiba-tiba kedua kode breaker yang nampak nggak akur satu sama lain ini pun auto bertarung di taman tersebut. Namun pertarungan nggak berlangsung lama karena Sakura bisa menghentikan keduanya. Toki mengikuti Sakura sampai sekolahnya sampai ada guru yang menegurnya karena Toki ini ternyata berasal dari sekolah lain. Sakura lalu melihat lambang sekolah di seragam Toki yang bertuliskan Akademi Heisei. Dan katanya itu adalah sekolah terbaik di Jepang untuk para anak-anak kaya aja. Si Toki yang bermulut manis berhasil merayu sang guru sampai ia diizinkan belajar bersama murid-murid di kelas Sakura. Saat jam istirahat, Sakura mengajak Ogami dan Toki makan bersama di atap sekolahnya. Tapi nggak diduga di sana ada seorang murid aneh bernama Heike. Dan juga Fujiwara yang Toki bilang sebelumnya adalah adiknya. Tapi anehnya saat melihat Fujiwara, Toki tahu-tahu menghilang dari sana. Bersamaan dengan Fujiwara yang mengatakan jika ia nggak punya saudara. Malam harinya saat Ogami akan bekerja, Sakura masih terus aja mengikutinya. Dan nggak diduga Toki ternyata udah menunggu mereka di rumah sang target. Dengan kekuatannya, Toki bisa menonaktifkan sistem keamanan dan membuka pintu rumah itu dengan mudah. Yang Ogami bilang kekuatan Toki adalah memanipulasi magnet. Begitu masuk, Ogami dan Toki langsung ditembaki oleh para penjaga. Namun dengan kekuatannya, Toki bisa mengembalikan semua peluru mereka. Hingga nggak lama ada sebuah pusaran angin yang membuat para penjaga itu menjadi batu, yang ternyata adalah perbuatan dua orang pria yang Toki bilang kekuatan itu mereka dapatkan dari hasil pengembangan pemerintah. Hingga keduanya pun auto langsung menyerang. Scene lalu berpindah pada target pembunuhan Ogami yang bernama Tabata sedang memeriksa anak-anak yang akan ia jadikan kelinci percobaan eksperimennya. Sementara itu, kedua kode breaker yang udah bersiap melawan dua pemilik kekuatan buatan Tabata harus kecewa karena dua pria itu kabur disebabkan benda di punggung yang sepertinya menyalurkan kekuatan mereka tiba-tiba nggak berfungsi.
Sambil masuk ke tempat itu, Toki memberitahu Sakura jika Codebreaker juga sebenarnya milik pemerintahan. Namun bedanya, mereka diperintah langsung oleh Perdana Menteri dan karena itu Codebreaker bisa menghabisi pejabat ataupun polisi jahat tanpa terkena masalah. Hingga mereka pun akhirnya tiba di ruang penelitian dan lalu ditemui oleh Tabata langsung. Dan di sini walau sama-sama dari pihak pemerintah, Toki membongkar kejahatan Tabata yang menyimpan banyak tubuh manusia yang sebelumnya udah si Tabata jual organ dalamnya. Dan karena itu Toki bilang seseorang bernama Eden gak menyukai perbuatan Tabata dan mengutus Codebreaker untuk membunuhnya. Kedua pria yang kabur tadi pun lalu kembali datang membuat Ogami bersiap dengan kekuatannya. Salah satu pria lalu menggunakan kekuatan air untuk menyerang, namun Ogami bisa menguapkan air itu dengan api birunya. Seorang pria lagi mengeluarkan angin yang bisa membuat seseorang menjadi batu. Beruntung Toki bisa menahannya, membuat pria itu marah dan terus menyerang Toki yang kabur karena harus menyelamatkan Sakura. Toki pun berhasil menahan serangan angin tersebut bersamaan dengan Sakura yang menyadari jika ada yang aneh dengan benda mirip tas yang ada di punggung pria itu. Dan berkat pengamatan Sakura, Toki akhirnya menyerang benda tersebut dan berhasil menjatuhkannya, tapi nggak diduga tas itu ternyata berisi tubuh seorang anak kecil. Sementara itu, Ogami pun sedang beradu kekuatan hingga nggak lama kekuatan api Ogami bisa mengungguli kekuatan air lawannya itu. Karena nggak terima udah dikalahkan, pria yang emosi itu pun lalu membanting tasnya yang berisi tubuh seorang anak juga. Dan di sini terbongkar jika Tabata udah memanfaatkan anak-anak yang mempunyai bakat kekuatan untuk digunakan sebagai senjata. Dan karena itu, Toki dan Ogami yang sangat marah tanpa ampun menghabisi lawan mereka masing-masing. Walau setelahnya, kedua anak kecil itu tewas setelah berterima kasih pada para Codebreaker. Tabata yang ketakutan pun mencoba melarikan diri dengan terus dikejar oleh Ogami. Namun saat pria tua itu akan dihabisi, ada seorang anak berkursi roda yang ternyata adalah anak Tabata yang bernama Chisa. Dan melihat kondisi Chisa, Sakura menebak kalau Tabata melakukan eksperimennya untuk menyembuhkan putrinya itu. Dan di sini Tabata akhirnya jujur kalau ia mengambil banyak organ anak-anak untuk mencari organ yang cocok bagi putrinya itu. Tabata bilang jika ia hanya menghabisi anak-anak yang punya bakat kekuatan aja karena Tabata tahu jika di masa depan anak-anak itu pasti akan menjadi pembunuh seperti Ogami dan juga Toki, hingga ia pun bertanya apa salahnya mengorbankan calon pembunuh untuk menyelamatkan Chisa. Ogami yang gak peduli dengan alasan Tabata ingin tetap menghabisi pria itu walau ia harus terhenti karena Sakura tiba-tiba memukul wajah si Tabata. Sakura sangat marah karena si Tabata adalah tipe pria egois yang gak peduli pada nyawa orang lain asal putrinya bisa selamat. Sakura pun lalu bisa membuat Tabata tersadar atas semua kesalahannya. Hingga pria tua itu bangkit dan dengan sengaja menyerang Ogami agar si Ogami mau membunuh dirinya untuk menebus semua kesalahannya. Hingga akhirnya Ogami pun membakar Tabata walau di sini terlihat jika raut wajah sang Codebreaker terlihat sangat sedih. Melihat ayahnya dihabisi, Chisa yang ternyata juga punya kekuatan menjadi marah dan menyerang Ogami. Beruntung alat yang Chisa pakai menyerang hanyalah selembar kertas dari bukunya hingga nggak bisa melukai Ogami. Melihat hal itu, Ogami lalu berkata jika Chisa harus tetap hidup agar bisa membalaskan dendam ayahnya. Yang ternyata Ogami sengaja berbicara seperti itu agar Chisa terus punya motivasi untuk bertahan hidup walau udah kehilangan ayahnya. Scene lalu berpindah pada Toki yang berhasil mengejar anak buah Tabata untuk meminta data eksperimennya. Anak buah Tabata yang saat itu sedang menghubungi seseorang lalu meminta pertolongan pada pria yang diteleponnya itu. Namun anehnya, tubuh pria itu kemudian dialiri listrik yang membuat tubuhnya bergerak sendiri dan kemudian bunuh diri di sana. Toki lalu mengambil ponsel anak buah Tabata itu dan berbicara pada pria yang tadi sedang diteleponnya. Dan gak diduga orang yang ada di balik saluran telepon itu adalah Codebreaker nomor 1 yang bernama Hitomi. Setelahnya, kita akan melihat jika sang Perdana Menteri memerintahkan anak buahnya untuk mengevakuasi anak-anak berkemampuan khusus yang sebelumnya ditahan oleh Tabata, termasuk Chisa. Hingga keesokan harinya, ia pun menyebarkan berita jika kediaman Tabata udah terbakar habis disebabkan oleh kebiasaan merokok dari pria tua itu. Scene lalu berpindah pada Ogami dan Sakura yang terkejut saat datang ke sekolah karena teman-teman mereka ternyata udah menyiapkan pesta penyambutan untuk si Ogami karena waktu Ogami pertama pindah mereka nggak sempat melakukannya. Walau udah diberi kejutan, Ogami yang berbincang dengan Sakura di atap sama sekali nggak terlihat senang dan berkata jika ia belum membutuhkan teman.
Malam harinya, sang Perdana Menteri menerima kabar jika banyak agennya yang tiba-tiba aja menghilang. Dan si Perdana Menteri tahu jika itu adalah perbuatan Hitomi, sang mantan codebreaker nomor 1. Dan bener aja karena kemudian kita diperlihatkan jika Hitomi udah membunuh para agen dan mengendalikan tubuh mereka. Para agen itu pun lalu dikirim ke sekolah dan langsung menyerang Ogami yang masih berada di sana. Ogami bertarung dengan para agen itu sambil melindungi Sakura, tapi nggak lama ia terlihat kelelahan. Beruntung ada seorang wanita yang menolongnya melawan para mayat hidup itu. Dan ternyata wanita itu nggak lain adalah guru sekolah mereka, walau anehnya ia pun ternyata mengenal Hitomi. Beberapa mayat hidup lalu masuk ke dalam sekolah dan itu bisa membahayakan teman-teman Sakura yang masih berada di kelas. Karena itu, Ogami memaksakan dirinya untuk melindungi mereka dan melihat hal tersebut, Sakura akhirnya tahu jika Ogami udah mulai peduli pada teman-temannya. Ogami lalu kembali terlihat kelelahan, namun kemudian ada seorang codebreaker bernama Yuki datang untuk menolong Ogami. Gak hanya Yuki, Heike si pria aneh pun, yang ternyata adalah seorang codebreaker juga, lalu muncul di sana dan membantu melawan para mayat hidup. Setelah pertarungan selesai, Sakura lalu mengecek keadaan Ogami yang Heike bilang jika sang codebreaker nomor 6 itu sedang mengalami loss. Gak hanya Ogami, karena ternyata saat itu Toki pun terlihat sedang gak sadarkan diri di sebuah gang. Balik lagi ke sekolah, di mana sang guru yang bernama Kanda memberitahu jika seorang codebreaker berlebihan menggunakan kekuatan mereka, maka itu akan menyakiti tubuh mereka sendiri dan itulah yang disebut loss. Kanda pun lalu memberitahu jika ia adalah agen Eden yang bertugas membantu para codebreaker dan ia adalah agen yang khusus bertugas membantu Ogami yang adalah sang codebreaker terakhir. Sementara Yuki adalah codebreaker nomor 3 yang memiliki kemampuan memanipulasi suara. Dan Heike adalah si nomor 2 yang selain sebagai codebreaker, ia juga bertugas sebagai hakim. Karena Heike khawatir kalau Hitomi udah tahu tempat tinggal Ogami, Sakura akhirnya memutuskan membawa Ogami ke rumahnya. Yang ternyata keluarga Sakura adalah keluarga Yakuza terkuat di Jepang. Ayah dan ibu Sakura menerima Ogami dan yang lainnya dengan baik, tapi anehnya ibu Sakura lalu bilang jika sebelumnya ada seorang teman yang udah lebih dulu sampai di sana juga, yang ternyata adalah si Toki. Namun anehnya, Toki yang juga terkena loss, tubuhnya menyusut menjadi seorang anak kecil. Kanda pun memberitahu jika codebreaker mempunyai loss yang berbeda-beda, di mana Toki akan jadi anak kecil ketika ia mengalami loss. Heike lalu berbincang dengan Toki di luar rumah Sakura dan berkata kalau Hitomi tadi bukan hanya mengincar Ogami aja, tapi menyerang Sakura juga. Dan karena itu ia menduga kalau sang codebreaker nomor 1 tertarik pada Sakura, sang manusia langka. Keesokan harinya Ogami kembali tersadar dan saat itu ia sedang melihat pedang yang ada di rumah Sakura yang membuatnya teringat pada Hitomi. Ayah Sakura yang melihat kalau Ogami sedang memperhatikan pedang itu pun lalu memberikan pedangnya pada Ogami hingga nggak diduga seseorang lalu menyerang kediaman Sakura. Yang ternyata itu adalah perbuatan Hitomi yang datang ke sana dan tahu-tahu udah membawa tubuh Sakura. Yuki langsung menyerang, namun kekuatannya sama sekali nggak bisa menyentuh Hitomi dan bahkan malah ia yang bisa dijatuhkan dengan mudah. Hitomi pun lalu menyerang Ogami dan berniat membawa Sakura pergi, tapi Kanda lalu menghalanginya. Kanda yang hanya manusia biasa tentu dengan mudah bisa dijatuhkan. Ogami pun kembali bangkit walau ia diserang habis-habisan dan di sini Hitomi mengatakan jika Ogami itu adalah muridnya. Saat Hitomi lengah, Heike berhasil membuat si nomor 1 melepaskan Sakura. Tubuh Sakura yang terpental berhasil ditangkap oleh seseorang yang ternyata adalah codebreaker nomor 5 yang akhirnya datang ke sana juga. Di hadapan semua codebreaker, Hitomi lalu mengutarakan niatnya yang ingin membalas dendam pada Eden. Ogami lalu berkata ia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Hitomi dan Eden, tapi ia bilang kalau yang Hitomi lakukan itu salah. Dan dibantu Toki, ia pun menyerang Hitomi, tapi si nomor 1 ternyata jauh lebih kuat dari mereka berdua. Heike dan si nomor 5 lalu mencoba menghalangi Hitomi, namun si nomor 1 malah menciptakan bola listrik untuk membinasakan semua codebreaker. Tapi nggak diduga, Sakura memilih menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Melihat itu, Hitomi berkata jika ia menyerah pada Sakura dan kemudian pergi begitu aja.
Tapi ternyata ia emang sengaja muncul di rumah Sakura agar para Code Breaker sibuk melawannya. Sementara rekan si Hitomi yang berkekuatan es, saat itu udah berhasil menculik sang Perdana Menteri. Toki yang nampak nggak peduli sama Perdana Menteri lalu pergi begitu aja. Bersamaan dengan itu muncul seekor kucing merah yang ternyata adalah Yuki yang sedang terkena los. Mereka pun lalu membahas tentang Hitomi yang Heike bilang jika si nomor 1 emang dendam pada sang Perdana Menteri, kenapa nggak langsung membunuhnya dan malah menculik pria itu. Karena hal tersebut Heike menduga Hitomi punya rencana lain. Yuki lalu berkata jika Hitomi yang sekarang bukanlah seperti Hitomi yang mereka kenal dulu. Shin lalu berpindah pada Toki yang ternyata pergi untuk menemui Fujiwara, dan di sini kita akhirnya tahu jika Fujiwara bener-bener saudara si Toki. Walau terlihat seseorang udah menghapus ingatannya. Balik lagi ke Ogami, di mana orang tua Sakura memberitahunya jika Sakura bukanlah anak kandung mereka. Karena waktu kecil ia ditemukan di depan rumah dengan tubuh dipenuhi darah. Dan karena itu orang tua Sakura berpendapat jika sebelum ditemukan oleh mereka, kehidupan Sakura sangatlah buruk. Makanya mereka nggak mau hal buruk terjadi lagi pada putrinya. Dan karena itu ayah Sakura pun memohon agar Ogami selalu menjaga Sakura. Setelahnya para Code Breaker pun berpencar ke penjuru kota untuk mencari kabar tentang Hitomi. Walau mereka nggak bisa mendapatkan petunjuk apapun. Malam harinya, si nomor 5 yang diketahui bernama Rui pergi ke sebuah jembatan di mana di sana udah ada Heike yang menunggunya. Rui nampak sedikit curiga pada Heike yang sengaja mengumpulkan para Code Breaker di satu tempat hingga pertahanan di kediaman Perdana Menteri melemah. Dan karena itu Heike pun berniat menyerang Rui, namun tiba-tiba terjadi ledakan di sana. Yang Heike bilang itu adalah tanda jika rencana Hitomi udah dimulai. Melihat jembatan itu hampir roboh dengan kekuatan bayangannya, Rui mencoba mencegah hal tersebut. Namun karena hal itu, Rui pun jadi sasaran empuk untuk si Heike. Heike lalu menemui Sakura yang sedang sendirian dengan alasan Ogami mencari gadis itu. Sakura pun lalu dibawa ke sebuah gedung yang ternyata adalah markas dari Hitomi. Fujiwara-san, koyatsu wa? Watashi wa Code Breaker desu. Dan di sini terbongkar Heike melakukan hal tersebut agar si nomor 1 menerima Heike masuk ke dalam kelompoknya. Hitomi lalu memberitahu Sakura jika sebelumnya para Code Breaker seperti Heike dan Ogami dikirim ke sekolah untuk menjaga manusia langka tersebut. Karena Sakura yang nggak mempan pada kemampuan Code Breaker ini digadang-gadang bisa membantu menghentikan rencana Hitomi. Dan karena itulah Hitomi berniat menculik Sakura agar nggak mengganggu rencananya. Heike lalu berkata selain meledakkan bom di kota, Hitomi punya rencana lain yang lebih besar. Namun Hitomi yang belum mempercayai Heike sepenuhnya nggak mau memberitahukan rencananya pada pria tersebut. Untuk meyakinkan Hitomi, Heike berkata selain membawa Sakura, ia juga udah menghabisi Rui. Dan mendengar itu, Sakura sangat marah pada Heike, namun dengan kejam Heike membanting tubuh Sakura. Nggak lama, Kanda terlihat udah berhasil menemukan markas Hitomi. Ia pun memilih bergerak sendiri untuk menghentikan Hitomi karena ternyata Kanda ini dulunya adalah agen yang ditugaskan membantu si nomor 1. Namun si Heike lalu menghadang gadis itu. Shin lalu berpindah pada Ogami yang didatangi oleh Yuki dan memberitahu kalau Heike udah mengkhianati mereka. Karena kebetulan Yuki berada dekat jembatan waktu Rui diserang. Karena itu, keduanya pun bergegas ke markas Hitomi dengan Heike yang udah menunggu kedatangan mereka. Heike langsung menyerang keduanya, namun Yuki bisa menyerang balik walau serangan suaranya bisa dihindari oleh si nomor 2. Hingga kemudian malah Yuki yang dibuat terpental. Selanjutnya, giliran Ogami menyerang si pengkhianat, namun Heike bisa menghindari semua pukulan apinya. Yuki lalu kembali menyerang dan meminta Ogami agar cepat naik ke lantai atas. Sesampainya di atas, Kanda ternyata berada di sana, namun ia udah dikendalikan oleh kekuatan listrik Hitomi. Di sini, walau tubuhnya udah dikendalikan, kesadaran Kanda masih bisa ia kuasai dan meminta Ogami untuk lari dari sana. Namun Ogami memilih untuk menghentikan peluru-peluru tersebut. Kanda mulai menembak dan bersiap bunuh diri pada peluru terakhir, namun Ogami lebih rela jika Kanda mati di tangannya. Melihat Ogami akan menghabisi Kanda, Sakura pun bisa bangkit dan mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Hingga akhirnya Kanda berhasil diselamatkan dan pengaruh kekuatan Hitomi pun udah menghilang. Setelahnya, Hitomi pun memberitahukan alasannya melakukan semua itu.
Ia menunjukkan banyak jam yang ada di sana, di mana jam-jam itu menunjukkan waktu kematian para Code Breaker pendahulu mereka semua. 6時23分。護衛地 Di sini terbongkar jika Hitomi sangat marah pada Perdana Menteri yang memanfaatkan Code Breaker, namun saat Code Breaker tewas mereka akan dilupakan begitu aja. Hitomi pun lalu kembali memulai ledakan di kota. Hingga setelahnya ia mengajak Ogami bergabung, namun si nomor 6 menolak karena ia bilang jika Code Breaker yang membunuh para penjahat sama aja seperti penjahat juga. Maka dari itu kematian mereka nggak butuh diingat oleh siapapun. Ogami pun membakar semua jam itu hingga kedua Code Breaker ini pun lalu bersiap untuk bertarung. Namun si pengguna kekuatan es yang bernama Yukihina menghentikan mereka karena ia meminta Hitomi pergi dari sana. Ogami kembali mencoba menyerang, namun Yukihina bisa menghentikannya. Yukihina lalu berniat menyerang Sakura. Beruntung ada seseorang yang melindungi gadis itu dan ternyata itu adalah Toki yang berhasil datang ke sana. Namun si Yukihina lalu menciptakan sebuah badai es membuatnya bisa pergi dari tempat itu. Begitupun Heike yang juga ikut melarikan diri. Scene selanjutnya kita akan ditunjukkan masa lalu Hitomi yang saat itu berusia 16 tahun dan baru aja dipilih masuk menjadi Code Breaker nomor 6. Hingga suatu hari ia mendapatkan tugas untuk menyelamatkan seorang anak dan terlihat jika anak perempuan yang ia selamatkan gak lain adalah Kanda. Setelahnya, Shin memperlihatkan Hitomi yang sedang memperhatikan anak-anak kecil bermain hingga Heike datang dan mereka pun berbincang. Di sini Hitomi mengungkapkan keinginannya yang ingin membuat dunia yang selalu bisa membuat anak-anak tersenyum. Dan mendengar itu, Heike berkata ia akan membantu Hitomi untuk mewujudkannya. Scene selanjutnya akan memperlihatkan saat Hitomi berumur 20 tahun dan sedang melakukan tugas bersama Code Breaker nomor 5. Namun dalam tugas itu, Code Breaker nomor 5 harus tewas di tangan musuh. Hitomi pun diangkat menjadi Code Breaker nomor 5 menggantikan Code Breaker yang tewas tersebut. Namun ia sangat bersedih atas kematian rekannya itu. Di scene selanjutnya, Hitomi yang berumur 26 tahun dan udah menjadi Code Breaker nomor 3, saat itu mendapatkan tugas untuk menghabisi seseorang yang mempunyai kekuatan khusus juga bersama para Code Breaker lainnya. Namun sayangnya, teman-teman Hitomi harus tewas dalam misi tersebut. Beruntung, Hitomi yang tinggal seorang diri berhasil mengalahkan musuhnya itu walau pria itu berhasil melarikan diri. Hitomi yang udah kehilangan semua rekannya pun menjadi sangat sedih. Ia yang saat itu udah diangkat menjadi Code Breaker nomor 1 berbincang dengan Heike, di mana Hitomi menceritakan suatu keanehan karena Code Breaker nomor 6 saat itu bukan tewas oleh musuh, namun ia tewas karena nggak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Dan ternyata kejadian itu pun pernah terjadi beberapa tahun lalu pada pendahulu Code Breaker nomor 4. Dan karena itu Hitomi meminta Heike untuk menyelidiki hal tersebut. Hingga setelahnya, Code Breaker baru pun udah kembali dibentuk dan saat itu Hitomi sebagai si nomor 1 selalu mendampingi Code Breaker lainnya dan melindungi mereka. Karena Hitomi nggak mau jika ada Code Breaker yang tewas dalam bertugas lagi. Hingga suatu hari, Hitomi pun mendampingi Ogami yang sedang menjalankan tugasnya. Ia memuji bakat Ogami yang begitu hebat, namun Hitomi bilang Ogami itu berbahaya karena ia terlalu terobsesi untuk membasmi kejahatan. Scene kembali berpindah di mana saat itu Ogami sedang menjalankan tugas lagi dan dihujani tembakan oleh musuhnya. Tapi tiba-tiba musuhnya itu tertimpa reruntuhan bangunan yang ternyata ulah dari Toki yang datang untuk membantu Ogami. Saat keduanya berbincang, musuh mereka itu ternyata masih hidup dan bersiap menembak keduanya. Beruntung Hitomi bisa menghabisi orang tersebut. Hitomi lalu membawa seorang anak kecil dan mengingatkan Ogami jika misi Ogami sebenarnya menyelamatkan anak itu, namun si Ogami terlalu fokus membasmi para penjahat. Keesokan harinya, Hitomi pun mengajak Ogami berbincang di mana ia bertanya kenapa Ogami menjadi seorang Code Breaker. Dan Ogami menjawab untuk menghancurkan kejahatan. Hitomi lalu memberitahu jika tugas Code Breaker itu bukan hanya menghancurkan kejahatan, tapi juga melindungi orang yang lemah walau nyawa mereka sebagai taruhannya. Selanjutnya, Shin berpindah pada Heike yang memberitahu Hitomi jika penjahat yang udah menghabisi rekan mereka udah kembali. Dan akhirnya, semua Code Breaker mendapat misi untuk menghabisi orang tersebut bersama semua anak buahnya. Hingga akhirnya Hitomi harus berhadapan dengan musuh lamanya dan berkata jika ia akan membalas dendam untuk semua temannya yang udah tewas.
Nggak lama, kode breaker lain pun tiba di tempat Hitomi dan melihat itu si penjahat mengajak mereka semua bergabung dengannya, di mana ia bilang dengan kekuatan yang mereka miliki mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka mau. Hal tersebut tentu ditolak oleh semua kode breaker hingga akhirnya Hitomi kembali berduel dengan pria itu. Si penjahat lalu mengira jika Hitomi udah tewas oleh apinya, namun ternyata Hitomi masih hidup dan bahkan berhasil mengendalikan tubuh penjahat itu dengan kekuatan listriknya. Hingga akhirnya pria itu pun harus tewas terkena kekuatan apinya sendiri. 受け持って偉いな。また頼むよ、大神くん。このメンバーなら最強のチームになる。 Setelahnya, Hitomi kembali berbincang dengan Heike di mana Heike memberitahu tentang penyelidikannya. Yang katanya pengguna kekuatan akan mengamuk dan kehilangan kendali jika mereka nggak terkena loss sama sekali, dan itu disebut Eden dengan kode N. Hitomi marah karena Eden mengetahui hal tersebut tapi nggak pernah memberitahukannya pada para kode breaker. それがコードブレーカーの運命だというのか。 Dan kemudian tersiar kabar jika Hitomi udah menyerang Perdana Menteri dan karena itu ia pun dikeluarkan dari kode breaker dan dijadikan sebagai buronan. Scene selanjutnya kembali ke masa sekarang di mana terlihat jika Sakura diikat di sebuah bangunan. Dan setelahnya, Hitomi pun menyiarkan pada para penduduk jika dalam waktu 60 menit Perdana Menteri akan dieksekusi. Nggak hanya sang Perdana Menteri, karena Hitomi pun mengancam akan membunuh para penduduk dengan bom yang udah ia pasang. Hitomi pun udah memulai terornya dengan meledakkan bom di beberapa tempat. Dan yang menjadi sulit, para kode breaker nggak tahu di mana Hitomi udah memasang bom-bom tersebut. Yuki lalu menggunakan kekuatan suaranya yang bisa mendeteksi keberadaan bom yang ternyata udah dipasang di seluruh negara Jepang. Para agen lalu memulai pencarian mereka dan berhasil menemukan keberadaan sang Perdana Menteri yang saat ini berada di sebuah gedung bernama Sky Tower. Toki dan yang lainnya pun lalu mendapat kabar tentang keberadaan Hitomi, namun saat bersiap pergi, Yuki menolak untuk ikut karena ia berencana melakukan sesuatu dengan bom-bom yang udah dipasang oleh Hitomi. 俺は爆弾をなんとかする。一丁やったるか。 Sementara itu, di Sky Tower sendiri, Ogami ternyata udah lebih dulu tiba di sana. Melihat itu, Hitomi pun lalu menemui Ogami dan berencana menghadapinya seorang diri. Ogami ternyata membawa pedang pemberian ayah Sakura dan bisa menyalurkan apinya pada pedang tersebut. Ia mencoba menyerang Hitomi, namun Hitomi melindungi dirinya dengan kekuatan listrik yang cukup besar. Ogami kesulitan menahan kekuatan listrik Hitomi hingga akhirnya Hitomi mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi sampai Sakura terlepas dari ikatannya. Shin lalu berpindah ke sebuah gedung di mana Yukihina terlihat udah membekukan beberapa penjaga dan ternyata saat itu Yukihina ingin membebaskan anak-anak pemilik kekuatan yang dikarantina oleh sang Perdana Menteri. Sementara di tempat lain, Yuki terlihat sedang mematikan bom hingga saat ia akan menuju lokasi berikutnya, Yuki mendapat telepon dari seseorang yang membuatnya terkejut. Shin kembali berpindah lagi pada Kanda dan Toki yang udah tiba di Sky Tower, hingga keduanya lalu ditemui oleh si Heike. Melihat hal itu, Toki pun langsung menyerang Heike. Heike ternyata bisa memperbanyak dirinya membuat si Toki kewalahan. Shin lalu berpindah pada Hitomi yang berkata pada Sakura jika ia ingin menghabisi para penduduk karena kebodohan mereka sendiri membuat mereka nggak cocok untuk Hitomi lindungi. Dan mendengar itu, Ogami berkata ia nggak menerima kata-kata Hitomi yang berbeda dengan kata-kata Hitomi yang dulu. Kembali pada Toki yang masih kesulitan melawan Heike yang ternyata tubuh Heike yang asli sedang bersembunyi dan memperhatikan dari jarak jauh hingga tiba-tiba Koino melompat ke wajah si pengendali cahaya. Shin berpindah ke tempat lain di mana Yukihina dihadang oleh seseorang yang ternyata adalah Rui yang masih bisa bertahan hidup. Dan gak butuh waktu lama, pertarungan mereka pun akhirnya dimulai. 瞳を見捨てるということですか。 Balik lagi ke Toki yang tahu-tahu udah berada di tempat sang Perdana Menteri. Namun saat sang Perdana Menteri minta dibebaskan, Toki berkata ia akan meninggalkan pria itu untuk tetap berada di sana. Shin berpindah lagi ke Ogami yang mengingatkan Hitomi banyak orang akan mati atas perbuatannya itu. Dan ia bertanya apakah itu yang sedang diperjuangkan Hitomi sebagai kode breaker nomor 1.
Mendengar Ogami menyebut kata kode breaker, Hitomi pun memberitahu jika Eden hanya memerintahkan pembunuhan untuk kepentingannya sendiri dan selama ini ia hanya memberi tugas para kode breaker membunuh orang-orang yang bekerja untuk Hitomi aja, seperti Tabata dan juga organisasi G Falcon, yang padahal masih banyak penjahat lain di luar sana yang lebih keterlaluan dari mereka. Hitomi lalu bertanya apa Ogami mau bekerja untuk organisasi seperti itu, dan lagi-lagi ia mengajak Ogami untuk bergabung. Dan untuk kesekian kalinya Ogami pun menolak dan berkata jika Eden emang iblis, namun Hitomi pun sama aja sepertinya, karena ingin mengorbankan banyak orang untuk kepentingannya sendiri. Dan karena itu Ogami berniat bertarung sampai mati untuk melindungi orang-orang tersebut. Karena penolakan itu, Hitomi auto menyerang Ogami dengan listrik yang cukup besar. Sampai-sampai karena serangan itu kekuatan api Ogami menjadi melemah dan bahkan ia lalu terlihat sangat kesakitan. Hitomi mencoba membunuh si nomor 6, namun Sakura lalu melindungi Ogami. Karena kekuatannya nggak berpengaruh pada Sakura, Hitomi pun lalu mencekik gadis itu. Shin lalu berpindah ke ayah Sakura dan beberapa anak buahnya yang sedang mencari pusat pengendali dari semua bom milik Hitomi. Hingga mereka pun bisa mendeteksi jika itu berada di dalam sebuah mobil. Namun sesampainya di sana ada dua bocil yang keluar dari mobil tersebut, yang ternyata bocil-bocil itu pemilik kekuatan yang diperintahkan Ogami untuk menghalangi siapapun yang mendekati mobil tersebut. Ayah Sakura yang melihat kedua bocil pun teringat pada Sakura yang dulu ia temukan di depan rumahnya. Ia pun mencoba mendekati kedua anak itu walau malah diserang oleh mereka. Waktu pun tinggal tersisa beberapa detik aja sampai semua bom meledak, dan di sini terbongkar jika Hitomi ingin menghabisi semua penduduk karena ingin membuat dunia baru di mana dunia itu hanya akan diisi oleh para pemilik kekuatan aja. Tapi anehnya saat waktunya habis, bom-bom itu nggak jadi meledak karena ternyata Yuki datang ke tempat ayah Sakura dan berhasil menghancurkan mobilnya. Dan yang lebih mengejutkan, Yuki ternyata mengetahui lokasi itu dari Heike yang selama ini cuma berpura-pura mengkhianati para kode breaker aja. Yuki Hina yang menyadari jika bomnya nggak meledak segera membekukan tubuh Rui dan menuju ke tempat anak-anak berada. Tapi lagi-lagi Heike menggagalkan rencananya dengan memindahkan semua anak-anak dari tempat itu. Dan ternyata Rui berpura-pura mati di tangan Heike adalah bagian dari rencananya juga. Hingga akhirnya Yuki juga datang ke tempat itu. Tapi sayangnya Yuki Hina lalu melarikan diri dari sana. Kembali ke Sky Tower, di mana di sana akhirnya terjadi pertarungan antara kode breaker nomor 1 dan nomor 2. Hingga nggak lama Hitomi memberitahu jika ia masih bisa mengaktifkan bom dengan kekuatan listriknya yang akan ia kirimkan melalui gelombang dari menara Sky Tower. Walau di sini Hitomi sempat berkata jika ia sendiri sebenarnya nggak mau melakukan hal itu. Sementara itu, di atas menara Toki sempat berpikir ingin menghabisi sang Perdana Menteri untuk menyelamatkan adiknya. Ia mencoba menjatuhkan pria tua itu walau kemudian Toki mengurungkan niatnya tersebut. Setelah terbebas, bukannya berterima kasih, si Perdana Menteri malah mengejek Toki sebagai kelinci percobaan pengecut yang gak berani memanfaatkan kesempatan untuk menghabisinya. Membuat Toki marah dan ingin memukul pria tua itu, namun sang Perdana Menteri mengancam Toki menggunakan adiknya. Dan di sini terbongkar jika Toki hanya menggantikan Fujiwara menjadi si nomor 4 karena sebetulnya adiknya itulah yang dulu akan dijadikan seorang kode breaker. Balik lagi ke Hitomi yang hampir berhasil mengaktifkan gelombang listriknya, beruntung Rui sampai di sana dan menyelimuti menara itu dengan kekuatan bayangannya. Rui datang bersama Yuki dan langsung diserang oleh Hitomi, membuat kekuatan bayangan Yuki menghilang dari tower. Hitomi lalu memberitahu kekecewaannya pada para penduduk, di mana ia ternyata kesal karena walau kode breaker yang melindungi mereka tewas, para penduduk seakan melupakan para kode breaker tersebut. Sakura lalu mencoba menghalangi Hitomi yang ingin mengaktifkan kembali bomnya, namun lagi-lagi ia malah dicekik oleh Hitomi. Di sini Ogami menjadi sangat marah dan mencabut cincin yang ada di lengan kirinya. Dan yang mengejutkan, setelah cincin itu ia lepas, Ogami auto bisa mengeluarkan api biru yang sangat besar. Hitomi langsung menyerang, namun kali ini kekuatan listriknya nggak berpengaruh pada si nomor 6. Karena itu Hitomi pun mengeluarkan bola listriknya dan melihat itu kode breaker lain mencoba menghentikan bola tersebut, walau mereka nggak berhasil melakukannya. Tapi ternyata Ogami bisa menahan bola listrik tersebut dengan sangat mudah.
Karena nggak bisa menyentuh Ogami, Hitomi mencoba kembali mengaktifkan bomnya. Namun Ogami bisa mengubah apinya menjadi bentuk ular yang menelan kekuatan listrik Hitomi hingga setelahnya ular-ular itu menggigit tubuh si nomor 1. Dan akhirnya Ogami pun memutuskan untuk membakar tubuh Hitomi. Keduanya pun lalu jatuh bersamaan dan di sini Hitomi lalu nggak bisa mengendalikan kekuatannya karena ia udah terkena kode N. Hitomi lalu berkata jika waktunya udah nggak banyak lagi, walau ia masih ingin menyelamatkan orang-orang berkemampuan khusus agar nggak berakhir terkena kode N. Karena merasa hidupnya udah nggak lama lagi, Hitomi lalu berniat menghabisi si Perdana Menteri di tempat itu juga. Namun Ogami memukuli si nomor 1 untuk menyadarkannya. Ogami lalu bertanya kenapa Hitomi memilih berjuang sendirian. Yang Hitomi jawab itu karena ia adalah si nomor 1. Hitomi lagi-lagi terkena kode N sambil berkata dalam hati ia melakukan semua sendirian karena nggak mau melibatkan teman-temannya. Namun di sini ia akhirnya melihat jika semua temannya masih peduli pada Hitomi walau ia udah menjahati mereka. Hitomi lalu berpesan pada teman-temannya agar nggak ada lagi yang mati dengan sia-sia. Namun si Perdana Menteri berkata jika itu nggak mungkin, membuat Hitomi marah dan mencoba membunuhnya. Beruntung, kelima kode breaker bersatu dan bisa menghentikan Hitomi karena mereka nggak mau melihat Hitomi jadi lebih jahat lagi. Hingga akhirnya Hitomi pun tewas di tempat itu. Sang Perdana Menteri terlihat senang dengan kematian Hitomi membuat ia harus terkena boga mentah dari si Toki. Setelahnya, Heike naik mobil bersama Perdana Menteri di mana pria tua itu memuji keberhasilan para kode breaker terutama Heike yang mengatur rencananya. Di sini, Perdana Menteri terus aja menjelek-jelekan Hitomi hingga akhirnya ia muntah darah karena ternyata sebelum tewas, Hitomi berhasil menyerang si Perdana Menteri. Dan di sini terlihat jika Heike tersenyum senang melihat hal tersebut. Setelah semua berakhir, Yuki dan Rui menemui Sakura untuk berpamitan karena katanya setelah kasus Hitomi selesai, para kode breaker akan berpencar untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Sakura sangat bersedih mengetahui hal itu, terlebih Ogami sama sekali nggak menemuinya. Nggak lama, Toki datang hingga keduanya pun lalu naik bis bersama. Dan saat melewati taman tempat pertemuan pertamanya dengan Ogami, Sakura pun turun di sana. Hingga di sini kita pun akan melihat Toki yang mengucapkan selamat tinggal pada Sakura. Sakura berlari ke taman, namun sesampainya di sana ia pun sama sekali nggak bisa menemukan Ogami. Hingga waktu terus berlalu dan Ogami menghilang tanpa pernah mengabari Sakura. Bahkan posisi Kanda sebagai guru di sekolah itu pun udah diganti guys. Hingga di scene akhir, kita akan diperlihatkan Ogami dan Kanda yang sedang bertarung dengan seseorang pengguna kekuatan dan film pun selesai. Oke, karena filmnya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bahas alur ceritanya. Bye-bye!